Selamat datang di Silelap, di mana kamu akan mendengarkan sebuah kisah yang akan menemanimu menuju alam mimpi. Kisah kali ini bercerita tentang sungai Loka yang bening berubah menjadi merah kental dan berbau busuk. Bukan hanya sawah yang mati, tapi siapapun yang menyentuh airnya akan menderita gatal luar biasa yang tak ada obatnya. Raja Patinka hanya bisa menatap mengeri dari balkon istana saat rakyatnya mulai meronta kesakitan. Di tengah kepanikan itu, sebuah rahasia kuno terungkap dari tumpukan berkas yang sempat ia abaikan. Ikan Tita, sang penjaga sungai telah hilang. Tanpa sang penjaga, kerajaan kini sedang menuju kehancuran. Patinka harus memilih, tetap diam melihat negerinya membusuk, atau bangkit melawan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja dengarkan. Matahari baru saja terbit, namun udara di kerajaan Patinka terasa sangat berat. Dari balkon istana, Raja Patinka menatap ke bawah dengan wajah pucat. Sungai besar yang membelah kerajaannya, yang biasa menjadi tempat anak-anak berenang dan warga mencuci, kini berubah warna. Airnya merah pekat, kental, dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. "Gusti Raja, tolong kami!" teriak warga dari balik pagar istana. Patinka turun ke halaman dan melihat pemandangan yang mengerikan. Rakyatnya berkerumun dengan kondisi memprihatinkan. Mereka terus-menerus menggaruk tangan, leher, dan kaki mereka. Kulit mereka memerah, lecet, dan mengeluarkan cairan karena gatal yang tidak tertahankan. Tabib istana tampak bingung. Semua obat oles yang diberikan justru membuat kulit warga semakin panas. Di pinggir kota, sawah-sawah yang harusnya hijau berubah menjadi coklat busuk. Padi yang siap panen layu dalam semalam setelah terendam air merah itu. Kelaparan mulai membayangi setiap rumah. "Senopati Mojo," panggil Patinka dengan suara gemetar. "Cari tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa membiarkan rakyatku mati gatal dan lapar seperti ini." Senopati Mojo hanya bisa menunduk. "Kami sudah memeriksa hulu sungai, Gusti. Tidak ada limbah atau kotoran biasa. Air ini berubah merah seolah-olah sungai ini sedang sekarat." Dengan rasa cemas yang memuncak, Patinka pergi ke ruang bekas kuno di bawah istana. Ia membongkar tumpukan surat dan laporan lama yang sudah berdebu. Setelah mencari cukup lama, ia menemukan sebuah laporan dari 2 tahun lalu. Laporan itu berasal dari keluarga kecil yang tinggal di hulu sungai. Di dalamnya tertulis, Hamba melaporkan bahwa ikan Tita, makhluk yang selama ini menjaga kebersihan sungai kita, telah hilang secara misterius. Hamba khawatir sungai akan jatuh sakit jika ia tak segera ditemukan." Patinka terduduk lemas. Ia teringat laporan itu. 2 tahun lalu, ia hanya membacanya sekilas lalu melemparkannya ke tumpukan berkas yang tidak dianggap penting karena ia merasa hilangnya ikan tidak akan mempengaruhi nasib kerajaan. Ia menganggap laporan itu hanya urusan sepele dari orang desa. "Hilang," gumam Patinka. "Bagaimana bisa ikan itu hilang begitu saja?" Rasa bersalah mulai menusuk hatinya. Ternyata, bencana ini sudah diperingatkan sejak 2 tahun lalu, namun ia memilih untuk abai. Kini, Patinka harus mencari tahu kemana ikan Tita pergi sebelum seluruh kerajaannya berubah menjadi kuburan merah. Tanpa membuang waktu, Patinka berangkat menuju hulu sungai ditemani oleh Senopati Mojo. Mereka mendatangi sebuah gubuk tua tempat keluarga penjaga sungai tinggal selama turun-temurun. Di sana, mereka disambut oleh seorang lelaki tua yang bernama Ki Jalu.
Beliau merupakan keturunan terakhir dari penjaga ikan Tita. Lelaki tua itu tidak tampak terkejut melihat kedatangan raja. Ia hanya menatap sungai merah di depan rumahnya dengan mata sedih. "Gusti Raja akhirnya datang," ucap lelaki itu pelan. "Tapi sungai ini sudah terlalu sakit." Patinka mendekat dengan wajah penuh sesal. "2 tahun lalu, aku membaca laporanmu tentang ikan Tita yang hilang. Maafkan aku menganggapnya tidak penting." Ki Jalu menggelengkan kepala. "Ikan Tita tidak hilang begitu saja, Gusti. Ia ditangkap paksa. 2 tahun lalu, rombongan prajurit dari kerajaan Seberang datang membawa jaring baja dan wadah besar. Mereka membawa ikan Tita pergi." Patinka terperangah. "Maksudmu, mereka mencurinya?" "Benar, Gusti. Itu adalah utusan dari Raja Gidaya. Hamba sudah mengirim laporan agar Gusti mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Tapi tidak ada jawaban dari istana," kata Ki Jalu dengan nada kecewa. Ki Jalu kemudian menjelaskan rahasia yang selama ini hanya diketahui keluarganya. Ikan Tita bukan sekedar ikan biasa. Ia bertugas memakan segala kotoran dan racun di sungai. Jika ikan itu tidak ada, air sungai akan menumpuk racun hingga akhirnya berubah menjadi merah dan gatal. Raja Gidaya yang sombong mencuri ikan itu hanya karena ingin memamerkannya sebagai peliharaan di kolam istananya yang megah. Raja Gidaya hanya ingin memiliki ikan paling langka di dunia demi kesombongannya. Lanjut lelaki itu. Sekarang, ikan Tita menderita di kolam yang sempit, dan kini rakyat Gusti yang menanggung akibatnya. Mendengar hal itu, tangan Patinka mengepal kuat. Ia merasa sangat bodoh, karena egonya yang menganggap remeh masalah kecil. Kini, nyawa rakyatnya dipertaruhkan. Rasa bersalahnya kini berubah menjadi tekad untuk memperbaiki keadaan. "Mojo," seru Patinka kepada panglimanya. "Siapkan surat untuk Raja Gidaya. Aku akan meminta ikan Tita kembali dengan baik-baik. Jika dia menolak, kita tak punya pilihan lain." Patinka sadar ia telah membuat kesalahan besar, dan ia harus siap menghadapi Gidaya yang jauh lebih kuat untuk menebus kesalahan itu. Patinka segera mengirim seseorang utusan terbaiknya ke kerajaan Seberang. Utusan itu membawa surat resmi yang isinya meminta dengan hormat agar ikan Tita dikembalikan demi keselamatan nyawa rakyat banyak. Patinka masih berharap Gidaya memiliki rasa kemanusiaan. Namun, harapan itu pupus beberapa hari kemudian. Sebuah bungkusan kain kasar dilempar ke depan gerbang istana Patinka oleh penunggang kuda misterius. Saat dibuka, Senopati Mojo memalingkan wajah dengan ngeri. Di dalamnya terdapat jasad sang utusan dengan sepucuk surat balasan yang ditulis dengan tinta emas. "Kerajaan kecil tidak berhak mengatur apa yang harus ada di dalam kolamku. Ikan ini adalah milikku sekarang. Jika kau berani memintanya lagi, kepalamu yang akan menyusul utusan ini." Kemarahan Patinka memuncak. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mengumpulkan pasukannya. "Kita tidak bisa diam saja. Kita akan jemput ikan Tita," serunya. Namun, keberanian saja ternyata tidak cukup. Di perbatasan, pasukan Patinka yang hanya memakai baju kulit dan membawa tombak kayu sederhana harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Pasukan Gidaya muncul seperti dinding besi yang berjalan. Mereka memakai baju zirah baja yang menutupi seluruh tubuh. Mereka berkuda besar dan gagah. Lalu jumlahnya ada ribuan, jauh lebih banyak dari pasukan Patinka. "Maju!"
teriak Hidaya dari atas kereta kencananya sambil tertawa meremehkan. Pertempuran itu berlangsung singkat dan berdarah. Senjata pasukan Patinka hanya terpental saat mengenai baju besi lawan. Pasukan berkuda Hidaya menggilas barisan pertahanan Patinka tanpa ampun. Tanah yang tadinya hijau kini basah oleh darah prajurit yang setia. "Mundur, semua mundur ke benteng!" teriak Senopati Pojo sambil menangkis serangan pedang musuh yang bertubi-tubi. Patinka terpaksa menarik jauh pasukannya dari medan laga dan semuanya dipimpin oleh pengawalnya. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Prajurit-prajuritnya yang tersisa berlari dengan kaki pincang. Banyak yang bersimbah darah dan wajah mereka penuh dengan rasa putus asa. Hidaya tidak mengejar, ia justru membiarkan mereka pergi sambil terus mengejek dari kejauhan. Malam itu, di dalam tembok kerajaan yang sunyi, Patinka terduduk lesu di lantai istana. Ia melihat sisa pasukannya yang mengerang kesakitan. Mereka bukan hanya kalah perang, tapi mereka kehilangan harapan. Kerajaan mereka kecil, alat perang mereka terbatas, dan sekarang mereka harus menghadapi raja sombong yang memiliki segalanya. Patinka menatap tangannya yang gemetar, menyadari bahwa diplomasi dan keberanian buta telah gagal total. Suasana di halaman istana terasa seperti kuburan. Sisa-sisa prajurit duduk bersandar di tembok. Beberapa membalut luka dengan kain kusam, sementara yang lain hanya menatap kosong ke tanah. Kekalahan telak dari Hidaya telah membunuh semangat mereka. Patinka sendiri hanya bisa diam, memandang sungai merah yang terus mengalir membawa maut. Dalam keheningan itu, Senopati Mojo berdiri di atas sebuah kotak kayu besar. Meski perisainya retak, suaranya menggelegar memecah kesunyian. "Apakah kita akan mati sambil menggaruk luka di sini?" teriak Mojo. "Hidaya memang punya baju besi, tapi kita tidak akan kalah. Dia tidak punya hati. Kita memang sedikit, tapi kita bertarung untuk nafas anak cucu kita. Jangan biarkan darah kawan-kawan kita yang jatuh menjadi sia-sia." Para prajurit mulai mengangkat kepala. Di tengah momen itu, Ki Jalu sebagai keturunan penjaga sungai maju mendekati Patinka. "Gusti Raja," ucapnya dengan suara tenang namun tegas. "Senjata Hidaya adalah besi, tapi senjata kita adalah sungai ini sendiri. Air merah itu, ia marah. Mengapa kita tidak biarkan amarah sungai itu yang membalaskan dendam kita?" Patinka mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu? Air itu juga menyiksa rakyatku." Hidaya sangat bangga dengan baju zirahnya yang rapat. Jika kita berhasil memasukkan air sungai ini ke dalam baju besi mereka, rasa gatal itu akan menjadi siksaan yang lebih kejam daripada tusukan pedang. Jelas si penjaga sungai. Ki Jalu kemudian mengeluarkan sebuah kuali besar. Ia mengumpulkan sisa-sisa minyak tanaman langka dan akar-akar hutan terakhir yang mereka miliki. Seluruh bahan obat di kerajaan telah habis dikonsumsi oleh warga yang sakit, dan kini mereka hanya punya cukup bahan untuk 1 kali kuali besar ramuan pelindung. "Ini adalah sisa terakhir harta kita, Gusti," kata Mojo sambil menatap ramuan kental di dalam kuali. "Jika kita oleskan ini ke tubuh prajurit, mereka akan kebal terhadap rasa gatal air merah itu selama beberapa jam. Tapi ingat, bahan ini tidak ada lagi. Kita hanya punya 1 kesempatan. Jika gagal, tidak akan ada kesempatan kedua untuk berdiri lagi."
Patinka menatap satu persatu prajuritnya, lalu menatap kuali ramuan itu. Resiko ini sangat besar. Jika mereka gagal menyerang, mereka tidak akan punya obat lagi untuk rakyat. Tiba-tiba, Raja Patinka merasa sesuatu yang ganjil. Ramuan ini melindungi kulit kita. Tapi, bagaimana cara kita mendekat? Pasukan Kidaya punya pemanah dan pasukan kuda yang akan menghabisi kita sebelum kita sempat menyiramkan satu gayung air pun. Senopati Mojo terdiam, menatap sebuah gentong air yang terletak di pojok halaman. Kita tidak bisa mendekat, Gusti. Jika kita mendekat, kita mati. Tiba-tiba, seorang tukang kayu tua yang sedang memperbaiki gerbang istana angkat bicara. Gusti Raja, jika kita tidak bisa mendekat, biarkan airnya yang menjangkau mereka. Hamba bisa membangun alat pelontar dari kayu pohon jati yang masih kuat di hutan belakang. Patinka menoleh, matanya mulai berbinar. Alat pelontar? Benar, Gusti. Lanjut si tukang kayu sambil mencoret-coret tanah dengan rantingnya. Hamba bisa buatkan dua jenis. Satu yang sangat besar, setinggi 5 meter, untuk melemparkan gentong air dari jarak jauh, melampaui tembok tinggi mereka. Dan satu lagi yang lebih kecil, setinggi 2 meter, yang bisa ditarik dengan cepat, menghalau prajurit mereka yang mencoba mendekati ketapel besar kita. Patinka merenung sejenak, membayangkan gentong-gentong tanah liat berisi air merah itu pecah di halaman kepala pasukan Kidaya yang memakai baju besi. Ia membayangkan rasa gatal yang akan terjebak di dalam zirah baja mereka yang rapat. Ini ide gila, bisik Senopati Mojo. Tapi ini satu-satunya cara kita menang tanpa harus beradu pedang dengan pasukan baja mereka. Patinka berdiri tegak, rasa ragunya hilang. Gunakan seluruh kayu yang tersisa. Bangun ketapel-ketapel itu. Kita tidak akan menyerang dengan pedang yang tumpul. Tapi, kita akan mengirimkan kembali kutukan air merah ini langsung ke wajah Raja Kidaya. Malam itu, istana berubah menjadi bengkel raksasa. Suara gergaji dan palu bertalu-talu. Rakyat dan prajurit mulai bahu-membahu membangun senjata harapan mereka. Suara palu yang berhantam paku dan gergaji yang membelah kayu jati besar menggema di seluruh penjuru kerajaan. Tidak ada lagi sekat antara istana dan desa. Di bawah atrahan si tukang kayu tua, dua jenis senjata mulai menampakkan wujudnya. Ketapel raksasa setinggi 5 meter berdiri kokoh di alun-alun. Lengannya yang panjang tampak seperti tangan raksasa yang siap melemparkan amarah. Di sekelilingnya, belasan ketapel kecil setinggi 2 meter dibuat dengan roda-roda besar agar bisa ditarik dengan cepat ke garis depan pertempuran. Namun, membangun senjata hanyalah setengah dari perjuangan. Tantangan terbesarnya adalah mengisi gentong-gentong tanah liat dengan air merah yang beracun dari sungai. Gusti Raja, biarkan kami yang melakukannya, ucap Nyai Ambati, salah satu tetua desa, mewakili kaum wanita dan orang tua yang masih tersisa. Melihat rakyatnya yang lemah namun bersemangat, Patinka merasa haru. Maka, terciptalah pemandangan yang tak pernah dilupakan sejarah. Rakyat dari segala usia, laki-laki, perempuan, hingga remaja membentuk barisan panjang yang membentang dari tepian sungai hingga ke perbukitan tempat ketapel-ketapel itu disiapkan. Sambung, terus sambung. Seteru Senopati Mojo mengatur barisan. Mereka membentuk rantai manusia. Ember demi ember air merah berbau amis itu dipindahkan dari tangan ke tangan dengan sangat hati-hati. Meski tangan mereka gemetar dan perih terkena percikan air, tak ada satupun yang mundur.
Mereka tahu setiap tetes air merah yang mereka kirimkan adalah langkah menuju kesembuhan bagi anak cucu mereka. Di sisi lain, para prajurit telah mengoleskan ramuan pelindung ke seluruh tubuh mereka. Lalu, mereka sibuk mengangkat gentong-gentong tanah liat yang sudah penuh dan mengikatnya kuat pada lengan ketapel. "Kita hanya punya satu kesempatan," bisik Patinka sambil ikut membantu rakyat mengangkut kayu. Ia tidak lagi duduk di singgasana. Pakaiannya kotor oleh tanah dan tangannya kasar karena kerja keras. Melihat raja mereka bekerja di samping rakyat biasa, semangat yang tadinya padam kini berkobar kembali. Kerajaan kecil itu mungkin tidak sekuat kerajaan Gidaya, tapi mereka kini memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat. Satu tekad. Saat matahari mulai naik, seluruh persiapan selesai. Barisan ketapel siap bergerak. Rakyat menatap kepergian pasukan itu dengan doa di setiap nafas mereka. Mereka telah memberikan segalanya, termasuk tenaga terakhir, bahan obat-obatan terakhir, dan harapan terakhir, ke tangan Patinka dan Senopati Mojo. Matahari siang meradang tepat di atas kepala, membakar daratan dengan panas yang menyengat. Di balik bentengnya yang megah, Raja Gidaya duduk bersantai di balkon istana sambil menikmati buah anggur. Ia merasa sangat santai. Baginya, Patinka dan pasukannya sudah habis, hancur berkeping-keping setelah kekalahan memalukan beberapa hari lalu. Kerajaan kecil itu pasti sedang sibuk mengubur mayat-mayat dan menggaruk luka mereka, ejek Gidaya kepada para panglimanya. Mereka tertawa terbahak-bahak, meremehkan musuh yang dianggap sudah menyerah. Namun, tawa itu seketika terhenti. Dari kejauhan, terlihat debu mengepul hebat. Pasukan Patinka kembali muncul. Kali ini membawa konstruksi kayu raksasa yang ditarik oleh sisa-sisa kuda dan puluhan rakyat. Apa itu? Mainan kayu? Gidaya berdiri menyipitkan mata. Tanpa peringatan, Senopati Mojo memberi aba-aba. Ketapel besar, bersiap. Lepaskan. Suara derit kayu jati yang tegang terdengar nyaring. Ketapel raksasa setinggi 5 meter itu melontarkan gentong-gentong tanah liat berukuran sangat-sangat besar ke angkasa. Gentong-gentong itu melayang tinggi, melewati puncak tembok benteng Gidaya, dan jatuh tepat di tengah halaman istana serta barak prajurit yang sedang beristirahat. Prak! Gentong itu pecah, menyemburkan air merah kental yang panas karena terik matahari. Air itu tidak meledak, tapi ia memercik kemana-mana. Awalnya prajurit Gidaya hanya bingung, namun dalam hitungan detik, teriakan mulai terdengar. Panas, gatal, kulitku terbakar. Air merah itu merembes masuk melalui celah-celah helm dan sambungan baju zirah baja mereka yang rapat. Di bawah terik matahari, efek gatalnya menjadi berlipat ganda. Prajurit-prajurit berbaju besi itu mulai menari-nari seperti orang gila. Mereka ingin menggaruk, tapi tangan mereka tertahan oleh lapisan baja. Semakin mereka bergerak, air itu semakin menyebar di balik pakaian mereka. Buka gerbang, serbu mereka, hentikan kayu-kayu terkutuk itu, teriak Gidaya yang mulai panik melihat pasukannya kacau balau. Gerbang benteng terbuka lebar. Pasukan Gidaya berlari keluar dengan formasi yang hancur total. Mereka tidak lagi terlihat seperti pasukan elit, melainkan gerombolan orang yang tersiksa. Beberapa prajurit mendekat melepas Beberapa prajurit nekat melepas pelindung dada dan helm mereka di tengah jalan demi bisa menggaruk leher dan mulai terasa sangat mengganggu. Dan terlihat ada bekas warna merah dan lecet. Sekarang, teriak Patinka melihat musuh sudah keluar dari zona aman mereka.
Pasukan ketapel kecil, jangan biarkan mereka mendekat. Ketapel-ketapel berukuran 2 meter mulai bergerak maju, melontarkan gentong-gentong kecil langsung ke arah barisan prajurit yang sedang berlari. Pasukan Kidaya yang perkasa kini terjebak dalam siksaan gatal yang mematikan di bawah terik matahari kejam. Medan laga berubah menjadi pemandangan yang aneh. Pasukan Kidaya yang biasanya gagah perkasa dengan zirah berkilau, kini bergerak limbung. Mereka menjerit-jerit. Tangan mereka sibuk merogoh celah baju besi untuk menggaruk kulit yang terasa terbakar. "Hujani mereka!" teriak Senopati Mojo. Ketapel-ketapel kecil setinggi 2 meter ditarik maju dengan cepat. Dari jarak dekat, gentong-gentong kecil pecah tepat di dada para prajurit Kidaya. Dalam keputusasaan, banyak prajurit Kidaya yang nekat melepas pelindung dada dan helm mereka agar bisa menggaruk leher dan perut. Itu adalah kesalahan fatal. Tanpa baju besi, mereka bukan lagi dinding besi. "Pemanah, bidik!" perintah Senopati Mojo. Anak panah pasukan Patinka yang sebelumnya selalu terpental, kini menancap dengan mudah di tubuh lawan yang sudah tak terlindungi. Barisan tombak Patinka maju serentak, mendorong mundur pasukan musuh yang sudah hilang konsentrasi karena rasa gatal yang hebat. Melihat pasukan musuh kocar-kacir, Patinka tidak menyia-nyiakan waktu. "Mojo, tahan mereka di sini. Aku akan masuk ke istana." Dengan perlindungan ramuan minyak di kulitnya, Patinka berlari menembus gerbang yang terbuka lebar. Di dalam aula istana yang mewah, ia menemukan Kidaya sedang merangkak di lantai. Jubah kebesarannya sudah koyak dan wajahnya merah padam karena terus digaruk. Air merah dari gentong pertama tadi rupanya mengenai raja sombong itu cukup banyak. "Kembalikan ikan itu milikku dan hentikan kegilaan ini," kata Raja Patinka. Raja Kidaya ini terus meronta-ronta karena gatal. Patinka lalu berdiri tegak di depan Kidaya, menghunuskan pedangnya dengan tenang. "Kau mencuri nyawa rakyatku hanya untuk hiasan kolam. Sekarang kau rasakan sendiri itu penderitaan." Patinka segera memerintahkan pengawal untuk mengamankan Kidaya dan langsung menuju ke kolam emas di tengah istana. Di sana, di dalam air yang mulai keruh karena kotoran, ia melihat banyak ikan tita. Ikan itu tampak lemas, sisiknya tak lagi bersih. Tanpa ragu, Patinka menyuruh pasukannya mengambil wadah besar dan mengangkat semua ikan dari kolam. Saat Patinka keluar ke balkon istana sambil membawa wadah berisi air ikan tita, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Rakyat kerajaan Kidaya yang selama ini hanya menonton dari balik jendela rumah mulai keluar ke jalan. Alih-alih melawan, mereka justru bersorak-sorai melihat Kidaya ditangkap. Rupanya, selama ini Kidaya adalah raja yang sangat kejam. Ia memeras pajak rakyat hanya untuk kemewahan pribadinya. "Hidup Raja Patinka, pimpinlah kami!" teriak salah satu warga yang diikuti oleh ratusan orang lainnya. Patinka tertegun. Ia datang untuk membalas dendam dan mengambil ikannya. Namun ia justru memenangkan hati rakyat musuh. Kerajaan Kidaya yang besar kini jatuh ke tangannya tanpa perlu pertumpahan darah lebih jauh. Tanpa menunggu lama, Patinka segera memerintahkan membawa seluruh ikan tita kembali ke hulu sungai di kerajaan. Rakyat yang telah menunggu di pinggir sungai tampak cemas, menatap air merah yang masih berbau busuk. Dengan dibantu para rakyat, Patinka menurunkan satu persatu wadah besar itu dan membiarkan ikan suci itu meluncur masuk ke dalam arus. "Pulanglah," bisik Patinka tulus. "Maafkan aku karena pernah abai menjagamu." Begitu ikan tita menyentuh air, sebuah keajaiban terjadi. Dari tubuh ikan itu muncul cahaya bening yang merambat cepat mengikuti aliran arus.
Warna merah pekat yang mengerikan perlahan-lahan memudar, tersapu oleh air jernih yang kembali muncul dari dasar sungai. Bau amis yang menyengat digantikan oleh aroma tanah basah yang segar. Rakyat yang berdiri di tepian sungai terpaku melihat perubahan itu. Dengan ragu, seorang anak kecil mencoba menyentuh air yang kini bening kembali. "Gatalnya hilang, Ibu, gatalnya hilang," teriak anak itu kegirangan. Satu persatu warga mulai menceburkan tangan dan kaki mereka. Secara ajaib, luka-luka merah dan bengkak di kulit mereka mengempis dan sembuh seketika setelah dibasuh air yang telah disucikan kembali oleh ikan tita. Tangis kesedihan berubah menjadi tawa haru di sepanjang bantaran sungai. Senopati Mojo berdiri di samping Patinka, menatap pemandangan itu dengan bangga. "Kita telah menang, Gusti. Bukan hanya peterang, tapi memenangkan kembali kehidupan." Patinka mengangguk pelan. Ia menoleh ke arah kerajaannya yang kini bersatu dengan rakyat Gidaya yang mencari perlindungan padanya. Ia menyadari satu hal paling berharga dalam perjalanan ini. Kekuatan sejati seorang raja bukanlah terletak pada luasnya istana, banyaknya emas, atau beratnya baju zirah baja. Kekuatan kita adalah rakyat yang paling baik. Rakyat kita saling bahu-membahu menyambungkan tangan, ujar Patinka pelan. Dengan kedaulatan kita bergantung pada alam dan yang kita jaga. Jika alam sakit, tidak ada zirah yang bisa melindungi kita. Sejak hari itu, Patinka dikenal sebagai raja yang paling bijaksana. Ia membangun hukum baru yang melindungi setiap jengkal sungai dan hutan. Kerajaannya berkembang pesat, bukan karena peterang, melainkan karena airnya yang jernih, tanah yang subur, dan rakyat yang selalu bersatu. Ikan tita terus berenang di hulu, menjaga rahasia kejernihan sungai. Sementara Raja Patinka dan Senopati Mojo abadi dalam cerita rakyat sebagai penjaga keseimbangan dunia. Itulah cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk terakhir kali, terima kasih sudah mendengarkan.